Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 102097 Pailombang, Bapak Hendra Prabudi. Yang terhormat Ibu Dahlia Saragi sebagai narasumber kita dalam diskusi kita kali ini. Dan yang terhormat kawan-kawan sejawat, para ibu-ibu guru hebat. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini, sekolah yang kita cintai, di SD 102097 Pailombang. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena syafaatnya yang kita harap di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun pertemuan kita di kelas 4 di SD yang kita cintai ini adalah untuk berdiskusi tentang penerapan budaya positif di dalam lingkungan tempat kita bekerja. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Dahlia Saragi. Tapi sebelum acara kita mulai, untuk mengambil hikmah agar acara ini mendapat berkah dan menjadi hikmah, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Baiklah, untuk acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 102097 kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kita sebelumnya. Pertama dan paling pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas 4 SD 1020 Pailombang yang sama-sama kita cintai. Selanjutnya, selawat menyampaikan salam bagi yang beragama Islam. Sama-sama kita hadiahkan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang berada di sini mendapatkan syafaat daripada beliau di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami banggakan, ibu-ibu guru SD 102097 Pailombang. Yang kami banggakan juga calon guru penggerak Ibu Dahlia Saragi SPD, yang juga berasal dari SD kita SD 102097 Pailombang. Baiklah, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama adalah selamat mengikuti pemaparan dan diseminasi dari calon guru penggerak kita Ibu Dahlia mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Harapan kami sebagai kepala sekolah adalah ibu-ibu sekalian semangat, ibu-ibu sekalian tetap bersemangat dalam menerima apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dahlia pada siang hari ini. Apa-apa yang diterapkan nanti kita bisa aplikasikan di sekolah kita agar tujuan daripada visi misi sekolah kita itu bisa tercapai dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dahlia yang akan memberikan ilmu kepada kita, dan saya yakin apa yang Ibu berikan nanti kepada kita seluruhnya itu bisa memberikan ilmu, menambah ilmu kepada kita guna mencerdaskan anak-anak didik kita yang kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Saya rasa demikian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Indra Prabudi Damanik yang telah menyampaikan pada kesempatannya. Sekarang kita masuki acara ini, yaitu forum diskusi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang menyampaikan kelangkaan dan waktunya untuk sama-sama kita di sini berdiskusi tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas saya di modul 1.4 saya, yaitu budaya positif. Nah, ini penilaiannya adalah melalui video penerapan untuk dibagi kepada Bapak Ibu semua yang ada di sekolah ini. Jadi di sini saya akan memaparkan sambil kita berdiskusi sedikit tentang budaya positif selama hampir 1 jam ke depan. Sebelumnya kita senyum dulu yuk, senyum dulu selama 15 detik. Kita hilangkan beban-beban kita, senyum dulu walaupun ini jam-jam merawat. Kita senyum dulu 15 detik. Nah, di sini kita punya kesepakatan forum diseminasi. Seperti halnya di kelas kita memiliki kesepakatan untuk memulai pembelajaran. Di sini juga kita akan mempunyai forum kesepakatan untuk memulai forum ini. Ada yang ingin menambahkan? Yang pertama, menghargai siapapun, lalu menjadi pendengar yang baik. Ada Bapak Ibu ingin menambahkan kesepakatan apa yang kita buat untuk 1 jam ke depan ini? Menerima pendapat. Menerima pendapat. Boleh memberikan saran. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan kelas selama kita melakukan kegiatan ini ya Bapak Ibu. Gimana Ibu? Setuju? Sepakat? Nah, di sini saya akan mulai memaparkan tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga siklus. Sebelumnya, ada yang ingin menyebutkan apakah itu budaya positif? Ya Bu Manda, Anda boleh menyebutkan pendapatnya tentang apa itu budaya positif sebelum kita masuk ke 6 poin-poin tersebut. Budaya positif adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh
atau komunitas, bukan di sekolah, keluarga, atau organisasi yang berfokus pada pengembangan pribadi yang positif. Budaya positif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi setiap individu di dalamnya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Terima kasih kepada ya, budaya positif memang merupakan keyakinan atau kebiasaan yang dapat kita lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, konsep-konsep atau poin-poin penting dalam budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Makanya kita mau explaining dulu. Kita explaining dulu ya Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sekolah kita, kita sudah banyak menerapkan disiplin positif. Contohnya yang pernah kita lihat apa Bapak Ibu? Lihat sampah positif. Lihat sampah kutip. Nah, itu merupakan disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita. Ya. Selanjutnya, disiplin positif ini mengontrolkan diri dari melakukan segala tindakan. Nah, jadi yang diharapkan dalam lisaku itu bukan hanya ketika nampak ada gurunya lewat, ada sampah baru dikutip, tapi diharapkan anak-anak memiliki kesadaran akan melihat sampah halaman yang kotor untuk dikutip, diambil sampahnya, tanpa takut ada teguran dari gurunya. Nah, disiplin positif ini juga membuat murid memahami, menyadari dan berdasarkan motivasi internal yang dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi diharapkan penerapan disiplin positif ini lahir dari diri anak tersebut. Nah, penerapan disiplin positif ini sangat erat dengan dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Apakah Bapak Ibu masih sering menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila di kelas Bapak Ibu? Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang akan diharapkan dari budaya positif yang telah
tanam pada diri anak tersebut ini adalah sebagian dari proyek nilai-nilai kebajikan, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan juga 9 pilar karakter yang wajib dimiliki oleh seorang anak. Kenapa kita gencar untuk menciptakan karakter anak daripada ilmu? Ada dulu baru ilmu gitu ya Bapak Ibu, ada dulu baru ilmu. Karena makin kemari zaman sekarang tergerus dengan mana-mana banyak medsos, jadi ibaratnya karakter anak ini semakin kurang, semakin tergerus. Jadi peran sekolah juga membantu menciptakan karakter anak yang lebih baik. Selanjutnya di motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 motivasi perilaku ini sering juga ada pada diri kita sebagai guru, ada juga pada anak-anak didik kita. Yang perlu ditanamkan adalah motivasi perilaku ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, sesuai menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkadang anak-anak kutip sampah karena ada nama gurunya kan, kalau lewat-lewat kutip sampah itu nggak dikutip kan, ya kan, kutip sampah baru pikir nama gurunya bersih sama-sama bersih, tapi kalau ada gurunya asal aja ada pikirnya. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang kita ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Udah? Coba sebutkan dulu satu contoh keyakinan kelas yang keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan. Apa beda keyakinan dengan kesepakatan? Harus ada kesepakatan dulu Baru keyakinan, ya. Dengan peraturan? Apa dengan peraturan kesepakatan keyakinan? Nah, perbedaan peraturan sekolah, kesepakatan sekolah, dan keyakinan sekolah. Misalnya peraturan di sekolah memakai sepatu warna hitam, itu peraturan atau kesepakatan atau keyakinan? Peraturan. Itu peraturan, karena itu hanya sebelah pihak dari pihak sekolah. Lalu jika datang tepat waktu, itu kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Kesepakatan juga. Peraturan tadi dia jangan datang terlambat, gitu ya. Lalu di kesepakatan datang tepat waktu atau hadir tepat waktu. Sementara di keyakinannya disiplin. Nilai-nilai disiplin itulah yang mau dimunculkan di motivasi perilaku anak-anak. Perbedaan antara keyakinan dengan kesepakatan. Jika kesepakatan itu dia eksternal dari luar, sementara kalau keyakinan itu dari dalam. Anak-anak sudah menyadari nilai-nilai yang mereka yakini, mereka percaya untuk membentuk karakter. Nah, ini juga satu kesepakatan di kelas 5. Misal pertama, datang tepat waktu dan siap untuk belajar. Keyakinan kelasnya disiplin. Nah, jadi kalau keyakinan aja berbentuk seperti ini, disiplin. Lalu memberi kabar ketika tidak hadir sekolah. Itu di keyakinan kelasnya merupakan keteraturan. Selanjutnya melaksanakan piket kelas. Nilai kebajikan yang ingin dibuat di keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab dan saling menghormati teman, adik kelas dan kakak kelas merupakan sopan santun. Nah, jadi pertanyaan saya, mendengarkan dengan sesama saat belum mengajar itu adalah kesepakatan. Keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya apa yang mau disampaikan di mendengarkan dengan sesama saat belum mengajar? Kira-kira menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Nah, dari ini tadi mendengarkan guru saat sedang mengajar. Di bagian nilai kebajikan ini masuk ke keyakinan yang mana? Nampak Bapak Ibu udah paling susah. Yang mana?
rasa hormat, atau keteraturan, atau harga diri. Menghargai, mendengarkan guru saat menjelaskan di papan rasa hormat ya. Nah, itulah nilai yang mau dituju di kesepakatan kelas itu, rasa hormat. Jadi anak-anak ini memiliki rasa hormat. Menghormati pendapat orang lain juga rasa hormat ya. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kira-kira berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tanggung jawab. Kadang anak ini kan nggak mau dia apa, kalau bagus sama kawan ini sama diajak, nggak mau aktif dia gitu. Percaya diri, dia apa? Percaya diri bisa berpartisipasi aktif. Nah, di keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dan atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi bukan hanya sebelah pihak dari kita aja ya buat kesepakatan itu, tapi sama-sama. Ini contoh nggak nanti kita buat kesepakatan kelas ini hadir tepat waktu di sekolah kita. Jadi mereka setelah dibuat itu besok mau terlambat lagi kayak gini, kemarin mau terlambat lagi. Alasannya takut terlambat, tapi karena kami udah punya kesepakatan, jadi dia datang terlambat lagi jadi kayak beban samanya. Karena kesepakatan dari awal kita kan belum bersepakat ya, nah kita kan ada tepat waktu gitu. Jadi dia mulai menerapkan datang tepat waktu. Kita breaking lagi. Jika pada suatu hari ada seseorang jalan-jalan ke mall, mereka ada sale besar-besaran. Jika harga kulkas diskonnya sekitar 20%, TV 20%, kira-kira mesin cuci berapa persen? Iya, nggak apa-apa. 60%. Kata TV itu baru kerjaan yang baru. Oh ya Pak, TV lah ya. Kerjaan baru ini ya. Berapa persen? Berapa? Suka yang jualan nah. 60. 60%. Mesin cuci, TV, kulkas ya. TV, Ya 60. masih 40. Ada lagi yang lain? 60. 40. Pengejaan suku kata. Kulkas. Kul 1 kata 10. Kas 10. Jadi mesin cuci berapa? Mesin cuci 40%. Mana ada diskon? Ada lagi? Sekarang kita masuk ke poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Mulai dari bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini menurut pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu. Misalnya ada studi kasus yang pertama. Ibu Leha seorang wali kelas kelas 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang karena tidak paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Leha, apa yang
alasan yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tony adalah bertahan hidup. Jadinya makan sarapan gratis. Dari kawan. Iya. Lalu alasan yang kedua Tommy adalah merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika temannya melaporkannya sama gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian sama dia. Ya mungkin ada anak di sekolah kita yang seperti itu, cari perhatian guru, cari perhatian orang tuanya, nggak dapat dengan baik dengan kelakuan yang jahat di dibuatnya. Dan ini merupakan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, alasan Tommy yang ketiga takut, temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dan ini karena Tommy ingin memiliki dasar kekuasaan. Yang keempat, karena ia bosan dengan bekal makanan. Indomie telur, karena dibakar orang tuanya mungkin kan. Mungkin kawannya lainnya dia nugget, dia Indomie telur, jadi dia ingin mengambil bekal makanannya. Kebutuhannya adalah tentang kebebasan. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu kelas? Kira-kira yang pernah apa Ibu ketemui? Ada. Dan yang terakhir, karena dia senang melihat ekspresi temannya yang kesal ketika bekal bontoknya diambil. Dan itu kebutuhannya adalah kesenangan. Selanjutnya di posisi nomor restitusi. Nah, kita sebagai guru pernah menjalani ini semua. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di implementasi kurikulum Merdeka, guru sebagai penghukum itu dihilangkan, guru sebagai pembuat merasa bersalah juga dihilangkan, dan guru mulai menjadi teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana cara menghukum itu? Penghukum, guru menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tapi kalau di pembuat merasa bersalah, ayo anak, jangan PR, masa kamu PR loh, nanti pun akan kepala sekolah. Itu kalau muridnya menyadari bahwa ibunya membuat dia merasa bersalah. Namun kebanyakan anak-anak ini cuek gitu. Jadi kira-kira posisi kita sekarang sudah di mana? Di penghukum, membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Manajer ini dia seperti kenapa buat seperti itu? Apa alasannya? Nah, itu tindakan atau perkataan yang membuat sikap untuk jadi manajer seperti itu. Kira-kira posisi sekarang Bapak Ibu sedang ada di mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Baby pernah punya pengalaman ada anak melakukan kesalahan, itu ada di posisi yang mana? Teman. Terus-terusan kepada teman, atau sebagai pemantau juga, atau juga sebagai hukum? Setelah teman jadi hukum. Semuanya bisa. Iya, semua memang bisa. Tetapi pada saat diskusi kita sekarang ini, itulah yang mau kita hilangkan agar dapat menerapkan sebagai manajer, agar anak itu menghati diri sendiri. Ada menurut penelitian di modul kami bahwa seorang guru itu harusnya menjadi manajer. Karena jika kita terus jadi penghukum, anak-anak ini akan benci dendam. Pernah nggak dulu sekolah bapak ibu ini dulu pernah pukul aku nih gara-gara ribut sama kawan? Pernah nggak ada nggak pernah kejadian guru seperti itu? Dan itu membawa ingat. Tapi kalau kita anak sekarang ini, anak kita dulu kita jadi motivasi, terus maka kita. Tapi kalau anak sekarang ini menjadi dendam. Iya, menjadi dendam. Jumpa di jalan tak udah tidur. Nah, ada nggak pengalaman buruknya? Kita dibawa untuk mengingat masa lalu kita. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya
Selanjutnya, seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Sehingga menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri, sehingga dapat mencapai identitas murid. Nah, setelah kita menjadi manajer, kita mampu membuat posisi kita sebagai manajer, kita masuk ke segitiga resolusi. Ini merupakan segitiga penyelesaian masalah. Yang pertama, ada 3 tahapan penyelesaian masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Udah satu lagi tadi, penghargaan dan hukuman. Kenapa implementasi guru merdeka tidak ada lagi juara? Karena tidak ada lagi juara, tapi adanya anak yang bertanggung jawab, anak yang hebat, anak yang apa lagi Bu? Anak yang berkarakter, anak yang disiplin. Nilai-nilai kebajikan itu yang mau dibuat di implementasi kurikulum mereka. Jadi penghargaan itu diibaratkan hanya mau mendapatkan juara aja belajarnya gitu. Dan itu tidak dianjurkan lagi untuk sekarang. Jadi agar mereka muncul motivasinya mau belajar dari diri sendiri. Jadi dihilangkan bersama dengan teman-teman yang lain penghargaan tersebut. Tapi kita harus memvalidasi apapun yang didapat anak-anak tersebut. Memvalidasi kebutuhan dia akan sesuatu, oh kamu hebat ya, oh kamu bisa, seperti itu. Nah, jadi menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kita bilang, kenapa sih kamu lakukan itu? Ibu pun pernah loh dulu sekolah melakukan itu. Tapi kamu tahu nggak itu berdasarkan keyakinan kelas kita atau tidak? Seperti itu kalau kita mau menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, dan tertarik untuk menyelesaikan masalah. Menyalahkan diri sendiri terus-menerus, maka kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, di validasi tindakan, kita di tindakannya bahwa setiap perilaku tersebut merupakan memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser pemikirannya stimulus respon menjadi proaktif. Nanti kita akan lihat contoh percakapan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, apa kabar? Nah, Anda tahu nama Ibu Kandil? Nah, Ibu perhatikan kamu sering tidak sekolah dan terlambat. Nah, Erhan udah berapa kali ya datang terlambat dan absen? Banyak ya. Nah, apakah harus merupakan kesalahan? Iya Bu, saya salah, saya absen dan kadang terlambat. Berbuat salah itu manusiawi ya, Azhar. Setiap orang pasti pernah buat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan. Setuju? Azhar, kita cari solusinya bersama-sama ya. Oke, Azhar, sering absen dan datang terlambat itu pasti ada alasannya ya. Pasti ada sering absen dan datang terlambat. Saya sering absen dan datang terlambat karena saya sering main HP. Sampai saya malam dari jam tidur. Jadi, kamu tahu keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat dan sering absen, apa sesuai dengan keyakinan kita? Nah, menurut Azhar, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut Azhar, disiplin itu penting atau tidak? Penting, karena membuat saya jadi rajin dan datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu penting karena bermanfaat seperti kita dalam hari orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan yang menentu, dan kita akan melatih rasa kepedulian. Ya,
absen dan datang terlambat ke sekolah, saya akan mengurangi bermain HP dan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ibu baik Azhar. Nah, Azhar sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerjasama sama orang tua Azhar agar Azhar datang tidak terlambat ke sekolah dan harus dikurangi absennya ya. Ya Bu. Nah, sekarang silakan Azhar balik ke kelas ya. Nah, jadi penerapan segitiga siklus itu seperti itulah masalah yang mau diselesaikan. Apa kabar? Nah, Anda tahu kenapa bukan? Kita tidak boleh nih IKM ini kita tidak boleh langsung marah-marah sama anak. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan segitiga siklus. Ya. Semoga apa-apa yang disampaikan hari ini dapat kita terapkan di kelas kita, di pembelajaran kita, terutama dalam kesepakatan kelas yang telah dibuat. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Terima kasih. Sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif. Saya serahkan kepada moderator. Sekali lagi beri aplaus yang meriah buat narasumber kita Ibu Dahlia Sakari. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang telah memberi kita motivasi bagaimana cara menghadapi siswa atau di lingkungan sekolah kita untuk menerapkan budaya positif. Selamat siang Azhar. Apa kabar? Nah, Azhar tahu kenapa ibu panggil? Azhar, ibu perhatikan kamu sering tidak masuk sekolah dan datang terlambat. Nah, menurut Azhar, udah berapa kali ya Azhar datang terlambat dan absen? Sudah banyak Bu. Udah banyak ya. Nah, apakah hal tersebut merupakan kesalahan? Iya Bu, saya salah, sering absen dan datang terlambat. Berbuat salah itu manusiawi ya Azhar. Setiap orang pasti pernah buat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan. Pak Ibu setuju Bu? Setuju? Oke, Azhar, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Oke, Azhar, sering absen dan datang terlambat itu pasti ada alasannya ya. Kenapa sih Azhar sering absen dan datang terlambat? Azhar sering absen Bu dan datang terlambat karena saya sering main HP Bu. Sampai tengah malam jadi kurang tidur. Jadi kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ya Bu. Kalau datang terlambat dan sering absen apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, menurut Azhar, keyakinan kelas apa yang sudah akan melanggar? Disiplin Bu. Menurut Azhar, disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu karena membuat saya jadi rajin dan datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan yang menyentuh, dan kita akan melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering absen dan datang terlambat. Saya mohon maaf Bu. Iya Azhar, sikap yang baik itu Azhar lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Azhar, apa yang Azhar akan lakukan agar tidak absen dan datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan mengurangi bermain HP dan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah Bu. Bu, baik Azhar. Nah, Azhar sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama orang tua Azhar agar Azhar datang tidak terlambat ke sekolah dan harus dikurangi absennya ya. Iya Bu, terima kasih. Nah, sekarang silakan Azhar balik ke kelas ya.